Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Adiatma dengan NIM 2023210081. Prodi jurusan Manajemen, mata kuliah Ekonomi, dosen pengampu Istiqamah Muslimin SPI MSI. Baik, saya akan menjelaskan kebijakan pemerintah dalam pasar. Yang pertama, surplus produsen dan konsumen. Yang kedua, kebijakan pemerintah terhadap surplus konsumen dan produsen. 1. Surplus produsen dan konsumen. Surplus produsen dan konsumen merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk mengukur manfaat dan biaya dari suatu proyek. Surplus sama dengan kelebihan. Surplus produsen, jumlah bayaran diterima oleh penjual dikurangi biaya yang dikeluarkan oleh penjual berupa biaya produksi, keuntungan dari penjual. Kesediaannya untuk menjual ditentukan oleh biaya produksi. Surplus konsumen, harga maksimum yang pembeli bersedia untuk membayar dikurangi harga yang ada di pasaran. Selisih harga yang diterapkan dari jumlah yang dibayarkan. Manfaat yang dicapai konsumen ketika mereka dapat membeli barang atau jasa dengan harga lebih rendah dari jumlah maksimum yang berada mereka bayar. Surplus terjadi ketika konsumen akan membayar harga lebih tinggi dari harga untuk suatu produk. Apa yang diukur oleh surplus konsumen? Surplus konsumen mengukur besar keuntungan yang diterima oleh pembeli suatu barang dari sudut pandang pembeli sendiri. Surplus konsumen adalah perangkat yang baik untuk mengukur kesejahteraan ekonomi jika membuat keputusan ingin menghargai pilihan-pilihan konsumen. Kita bisa melihat gambar di atas. Yang kedua, kebijakan pemerintah terhadap surplus konsumen dan produsen. Apa itu kebijakan pemerintah? Kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhnya. Mengapa diterapkan kebijakan tersebut? Karena adanya aturan bunga mapauan sewa. 2. Adanya upah minimum. 3. Melindungi atau menjaga keseimbangan pasar. Posisi pemerintah sendiri adalah sebagai pihak yang mengontrol bunga. Kebijakan pemerintah dijelaskan ketika pemerintah melihat adanya ketidakadilan kedua belah pihak seperti pada gambar di atas. Dampak terjadinya surplus menyebabkan ketidakseimbangan pasar dalam menawarkan dan pemerintah produk. Akibatnya, produk tidak bisa mengalir secara efisien lewat pasar. Peran pemerintah seperti pada gambar di atas. Grafik kebijakan pemerintah seperti pada gambar di atas. Kebijakan penetapan harga. Penetapan harga merupakan kebijakan pemerintah dalam mengandalkan harga di pasar untuk melindungi dan mengendalikan harga produk tertentu sehingga tidak menimbulkan masalah yang merugikan baik bagi produsen maupun konsumen. Bentuk kebijakan penetapan harga. Kebijakan harga tertinggi, floor price. Kebijakan harga terendah, ceiling price. Kebijakan harga tertinggi, ceiling price merupakan kebijakan harga maksimum yang produk tertentu. Produk tertentu jika harga produk pasar terlalu tinggi sehingga pemerintah harus
segera menetapkan harga tertingginya. Baik, saya akan menjelaskan pengaruh pajak dan subsidi. Pajak penjualan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pasar saat penjualan. 2. Pajak perjualan biasanya dalam bentuk persen dalam perjualan atau dalam suatu besaran tertentu yang dikenal pada setiap unit yang terjual. Baik, saya akan menjelaskan manfaat subsidi. Yang pertama, 1. Menjaga daya beli terutama masyarakat bawah. 2. Menurunkan atau menstabilkan harga barang dan jasa. Yang ketiga, bagi pelaku usaha, subsidi bisa meningkatkan produktivitas dan mencegah kebangkrutan. Keempat, produk dan jasa bisa lebih konektif untuk ekspor. Demikian penjelasan saya mengenai kebijakan pemerintah dalam pasar. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.